Indonesia saat ini kan masih 60% itu pembangkit listriknya memakai batu bara yang dalam tanda petik itu dianggap tidak ramah lingkungan, ya. Maka kita melakukan upaya dari yang kecil, porsi kecil maksud saya. Artinya sebagian batu bara yang dibakar di PLTU itu diganti atau disubstitusi dengan biomasa. Itulah yang namanya co-firing. Halo, nama saya Haryana. Bidang kepakaran saya adalah riset pembakaran batu bara dan biomasa. Saya bekerja di Pusat Riset Teknologi Konversi dan Konservasi Energi. Sehari-hari saya meriset batu bara, biomasa, dan termasuk aditif dan juga kaitannya dengan pembangkit listrik tenaga uap. Saya mempunyai 4 paten, 2 tentang aditif untuk co-firing, dan 2 tentang teknologi pembakaran batu bara dan biomasa. Saya juga ada 11 Q1 dan Q2 tentang co-firing juga. Yang terakhir adalah tentang co-firing RDF. Co-firing adalah teknologi pembakaran di mana satu pembakaran tapi dari 2 atau lebih jenis bahan bakar. Jadi dalam hal ini adalah batu bara dan biomasa menjadi satu dalam satu burner. Porsinya besar ya, di PLTU itu di dunia ini masih besar. Di Indonesia juga batu baranya banyak, dan tetapi biomasnya juga banyak, sehingga itu potensi untuk berkontribusi dalam hal net zero emission di masa mendatang, atau paling tidak mengurangi emisi yang sekarang. Tergantung teknologinya. Jadi teknologi PLTU itu ada stoker, pulverizer, ada CFB. Nah, pada saat stoker itu porsinya bisa besar, persentasenya agak menengah itu CFB. Paling kecil adalah yang pulverizer. Namun demikian, itu tergantung juga jenis bahan bakar biomas yang akan dibakar. Gitu. Bisa saja sampai 100% yang telah diuji, proven. Maksudnya telah uji 100% itu oleh PLN, oleh pembangkit di luar negeri juga ada. Tetapi untuk yang teknologi pulverizer di kita itu masih rendah, mungkin 5%, mungkin 3%, mungkin di bawah 10%. Berjalan seiring, kita berkolaborasi, jadi men-skillkan dari yang besar tadi, kita tes di lab, nah kita cari batasan-batasannya untuk amannya berapa bagi PLTU-nya. Itu sudah kita pakai untuk jenis biomas kelapa sawit juga ada, untuk RDF juga ada. Jadi kita iterasi antara di lapangan dan di kita. Ada sejenis kontrak dengan anak usaha PLN dan BUMN pupuk juga ada untuk bidang co-firing ini. Jadi anak usaha PLN itu tentang pemakaian RDF. Sampah kota untuk bahan bakar PLTU diolah menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi PLTU. Nah, peran kita adalah mensimulasikan dari pembangkit yang aslinya, batu bara yang aslinya, dan sampah yang aslinya kita bawa ke lab di sini. Nanti kita uji, nanti akan ketemu, oh batasannya bisa dipakai itu sampai sekian dengan metode ini dan sekian dengan metode ini. Ini itu yang saya maksud adalah misalnya plastiknya dipisah. Kan sampah itu kan ada plastik-plastiknya, ada yang tidak dipisah. Jadi itu hasilnya berbeda. Nah, hasil dari rekomendasi kita itu baru dipakai di lapangan. Kita juga melakukan publikasi bersama dari hasil itu. Jadi satu kegiatan itu kita menghasilkan insya Allah 5 paper. 2 sudah terbit, 2 under review,
dan 1 masih proses. Similar dengan kajiannya ya, jadi itu mencari batas mana boleh dipakai biomas RDF dalam PLTU tertentu itu yang setelah ditunjuk sebagai objek. Terus perbedaan antara pemisahan dan tidak ada pemisahan plastiknya itu. Dan kita sudah terbit di Elsevier dua-duanya. Tantangannya itu harus dekat dengan industri. Saya berharap itu riset itu bukan maunya kita. Jadi kita harus konsultasi dengan industri supaya link and match-nya itu cepat. Jadi dia langsung dimanfaatkan, syukur-syukur mereka ikut mendanai riset kita. Ya, riset co-firing ini harapannya tetap berlanjut dan bahkan upaya-upaya kita menjadikan co-firing versi tinggi di mana bisa mengurangi porsinya batu bara itu. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan untuk itu, diantaranya adalah treatment terhadap bahan bakar, sedikit modifikasi PLTU, atau mungkin banyak tergantung kebutuhannya. Upaya-upaya yang lain adalah dengan memakai aditif untuk mengatasi slagging falling juga. Nah, kita masih punya harapan besar untuk melakukan ke sana karena biomas di Indonesia ya karena tanahnya subur, saya kira menggeser batu bara menjadi biomas untuk mendukung net zero emission.